Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan, apakah ada counter balik saya beri counter atau ada yang membantah balik dari santri-santrinya saya Jumat counternya ini. Terus yang kedua, selama berjalan ya Imam, apakah ada mungkin ya sepuh atau ulama mancanegara yang taslim tapi secara sir, pakai saya dukung WA atau gimana, konten betul, kata betul, cinta kemauan di antaranya. Maksudnya pemantapan. Jangan-jangan Pak, sebulan tuh kata nih gue dong. Terus yang ketiga, dulu kayak kita kan hormat ke Habib karena dasarnya kan karena zon yang bagus gitu. Nah ini bayanannya udah jelas ya. Nah, bagaimana menjelaskan ini dibikin narasi yang rasional bahwa ketika sudah ada bayanan jelas kan duanya jadi sak jadi waham bahkan hilang gitu loh. Ini telepon ya. Ampun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sejak awal sangat tertarik Pak Kiai. Mungkin di Banyumas saya mandan, kenal mandan. Vokal yang mulia al-alim ya Imadu bin Usman al-Bantani, begitu di mana-mana seperti itu. Ya, dari kembaran saya Katib Surya kebetulan. Tapi saya tidak pernah mengatasnamakan sebagai Katib Surya loh. Yang pertama, saya tadi sepakat dengan Rohis Surya MPC Sukaraja Lor, Romo Kiai bin Romo Kiai Ahmad Hidayat Mustasar PCN cukup lama, Rohis Surya juga cukup lama. Dan terkait dengan tadi yang disinggung, tapi pada saya cerita. Dan saya kok sangat sepakat dengan tesis intinya, tesis itu terkait dengan Pak Kiai tadi, bahwa saya pun berkeyakinan bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bahasa beliau 99, kalau bahasa mayoritas pasti solihah mayoritas. Makanya kalau saya amati pengasuh pesantren yang lama-lama yang saya yakini sebagai mayoritas dzurriyyah Wali Songo, itu mayoritas pun saya amati putra putrinya ya mayoritas. Jadi ulama-ulama yang mengembangkan pesantren di Santero Nusantara ini termasuk. Nah, ini yang pertama terkait dengan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua terkait dengan tesis Romo Kiai Imaduddin Usman al-Bantani hafizahullah, kalau saya sebutkan. Beliau sudah sampai pada tingkat yang hakul yakin. Yang saya berkali-kali tingkat hakul yakin bahwa itu kan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang ini kalau kita amati perilakunya, haliyahnya yang kita kenal ini mayoritas yang kami lihat ya memang kealimannya ataupun kesolehan aliyahnya yang mestinya untuk percontohan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang dipertanyakan. Bahkan yang sudah terkenal alim malah pembelokannya luar biasa. Buktinya banyak channel kita ya sudah al-ma'ruf wal masyhur ya. Jadi ini makanya tadi saya juga sepakat pertanyaan Romo Kiai Hanan masuk pesantren Miftahul Huda. Bagaimana tadi ketika menghadapi tentang muhibbin yang mengatakan terkait dengan kesalahan sanad ilmu, kemudian terutama tadi orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang dulu kan mayoritas hubbul habaib,
Mau ikut ulama-ulama dulu apa sekarang lah, padahal ulama-ulama dulu mayoritas adalah husnul. Bahkan bukan saja habaib, sesungguhnya orang biasa pun kalau masuk ulama-ulama dulu semua dihormati. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu poin Mas ya. Sebelumnya saya selalu bertanya-tanya dari tahun 2003 sampai 2006 itu saya pernah ada misalnya dari kiai saya dulu pernah beliau bercerita begini cara bahasanya, berapa sih tak kelompok di sini tak sampai 2000, terus besok lah ono wong sing arep benerna sejarah begitu, nunggu orang itu meninggal. Nah sampai ya saya itu sekarang sudah meninggal dunia. Nah, saya pertanyaan itu apakah Yai Imaduddin ini sudah dinas di aras gitu suruh beneri beresi sejarah tentang keaslian sejarah keturunan Rasulullah SAW, karena banyak orang yang ngaku-ngaku pengen diaku kepengen payu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah ada dari kesepuhan ulama baik dari Indonesia dan dari luar negeri yang secara sembunyi-sembunyi mendukung, tidak berani untuk secara terang-terangan mendukung? Yang terang-terangan kan sudah banyak, apabila di media sosial mereka sudah berani untuk mengupload foto dengan saya, itu berarti mendukung itu, atau mengundang saya seperti MD Al Inayah ini. Gak mungkin dia nggak mendukung saya kemudian dia mengundang saya. Dan yang hadir sekarang ini pun saya yakin ini 99% itu mendukung. Kami punya teman yang dia termasuk nakib ya, termasuk sejumlah hari ini nakib. Ada lagi nakib di Indonesia yang mempunyai jaringan nakib dunia. Dan kitab saya yang berbahasa Arab, Al-Mawahib Al-Laduniyah dan I'anatul Akhyar, itu sudah di-share ke seluruh nakib dunia itu. Kemudian ditanyakan oleh sahabat saya, bagaimana tanggapan dari panjenengan semua tentang tulisan itu? Mereka, para nakib itu mengatakan tidak bisa dibantah, tetapi kami para nakib mempunyai kode etik, tidak bisa membatalkan keluarga orang lain. Jadi kode etik sebuah nakobah itu tidak bisa membatalkan keluarga orang lain. Yang bisa membatalkan sebuah keluarga itu dari sisi ilmiah adalah peneliti seperti saya. Kalau saya itu nakobah, misalnya atas nama nakobah Kesultanan Banten, itu tidak bisa membatalkan nasab orang lain, karena itu kode etik sebuah nakobah. Nakobah itu adalah organisasi keluarga yang mencatat riwayat keluarganya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari hampir 3.000 nakobah. Setelah mereka membaca itu mengatakan yang sama. Secara data ini tidak bisa dibantah, tetapi kami secara kode etik tidak boleh untuk membatalkan nasab keluarga lain. Kalau dari ulama-ulama Indonesia, ada
nggak ada yang sembunyi-sembunyi, banyak sekali. Kalau contohnya disebutkan nanti tidak tersembunyi lagi. Pengurus PBNU yang sudah pensiun maupun pengurus PBNU yang masih aktif, di belakang banyak yang SMS. Saya tidak komen itu. Dan wabil khusus juga pada tokoh-tokoh atau gus-gus di Jawa Timur, gus-gus di Jawa Timur, anak-anak Rais Am yang sudah tiada zaman dahulu kala itu banyak sekali SMS karena mempunyai keperhatian terhadap NU. Beliau secara zuriyah adalah merupakan orang-orang yang bapaknya atau kakeknya itu merasa bertanggung jawab terhadap warga Nahdliyin. Hari ini mereka itu anak dan cucunya itu juga merasa mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap warga Nahdliyin. Dan tanggung jawab terhadap warga Nahdliyin itu diantaranya adalah jangan sampai warga Nahdliyin menjadi target korban daripada pengakuan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk Kiai, kita Kiai Syekhul Kiram Al-Mu'azzam Al-Alim. Saya terima kasih yang beliau telah ikut serta di dalam bagaimana menyebarkan tentang kesimpulan bahwa para habaib ini bukan turun Nabi, karena memang itu sebuah kewajiban bagi siapa saja yang sudah mengetahui untuk menyampaikan. Karena apa? Karena keturunan Rasulullah SAW itu seperti tadi diungkapkan, jangan keturunan Nabi, turunan kiai saja. Masih anak ke cucu itu masih kuat itu energinya. Banyaknya yang mereka soleh, walaupun ada yang nggak bisa baca kitab kuning, minimal sholat itu nggak mungkin tinggal. Itu kalau keturunan energi dari seorang kiai. Kadang ke menantunya, ke besannya aja ke bawah. Ada punya besan, misalkan kiai itu belum pergi haji, ketika anaknya dinikahkan dengan kiai itu, energi itu bisa membawa besan itu sekeluarga gampang naik haji. Saya sudah memperhatikan energi itu. Ketika menikah dengan kekuatan kesolehan itu, dari energi kesolehan para kiai itu besannya itu semuanya pergi haji. Ada yang karena memang duitnya sudah ada, atau karena hal-hal yang dimudahkan oleh Allah lainnya. Itu kiai yang umpamanya tidak ada kaitan dengan nasabnya ke Rasulullah SAW, apalagi yang ada nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seharusnya energinya itu kuat.